Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi mukjizat pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua Isra wal Mi'raj. Makanya ada sebagian orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Dia meragukan peristiwa yang sangat besar ini. Kenapa? Karena mukjizat namanya. Dari zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi ular atas izin Allah, apa Bani Israel bilang? Tukang sihir. Jadi kalau mukjizat ada orang yang tidak percaya, itu wajar. Kenapa? Karena mukjizat itu amrun khaliqun lil adah, kata ulama. Peristiwa yang terjadi di luar adat atau di luar kebiasaan, itu mukjizat. Tongkat membelah lautan, itu kan tidak biasa. Tongkat berubah jadi ular, itu tidak biasa. Termasuk Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh lailan, sebagian malam, itu juga tidak biasa. Karena kalau jalan dengan unta saja, kata ulama 1 bulan bahkan lebih. Ini hanya 1 malam, bahkan tidak sampai subuh sudah sampai di Haram. Subhanallah. Jadi kalau sesuatu di luar kebiasaan itu disebut mukjizat. Makanya ada ibu-ibu naik motor belok kanan, sennya kiri, itu mukjizat, Pak. Di luar kebiasaan itu. Itu kayaknya kiamat itu, ya. Subhanallah. Bahkan ayat yang berbicara tentang peristiwa ini, itu pun kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ini menunjukkan satu mukjizat yang luar biasa, mukjizat Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran itu dari setiap susunan itu mukjizat. Apapun sisinya Quran itu mukjizat. Makanya kenapa surah pertama Al-Fatihah karena pembukaan. Yang kedua Al-Baqarah karena ada cerita tentang sapi di dalamnya. Yang ketiga Ali Imran karena keluarga itu syaratnya 3, ada istri, ada suami, ada anak-anaknya. Kenapa An-Nisa itu keempat? Karena bapak-bapak paling tahu. Nah, Bapak. Subhanallah. Makanya surah Al-Isra yang berbicara tentang peristiwa ini, Allah letakkan di surah ke-17. Ternyata isi dari ayat pertama surah Al-Isra adalah perintah sholat yang jumlahnya 17. Itu mukjizat itu, Pak. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak meyakini peristiwa ini, Allah
sampaikan dengan kalimat yang menguatkan subhanalladzi. Tadi dibaca oleh qari. Subhanallah, dengar bacaan qari kita makin ngantuk, Pak. Saking merdunya. Apalagi tadi malam nisfu Sya'ban habis begadang ya. Zikir, hatam Quran, subhanallah. Ini saya husnudzon nih. Yang ngantuk-ngantuk kayaknya semalam 23 rakaat ini. Subhanallah. Allah buka dengan kalimat subhanalladzi. Subhana, kata ulama, ini adalah kata yang menunjukkan kemaha kuasaan Allah. Jadi tidak ada intervensi manusia. Makanya kalau dikatakan ayat yang diawali dengan subhanallah, itu tidak untuk dianalisa apalagi dikritisi, Pak. Ini ayat diimani saja sudah. Sudah diyakini, percaya, karena kalau dengan akal itu tidak ketemu. Akal kita kecil. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu besar. Makanya harus diterima dengan sesuatu yang besar. Apa yang lebih besar daripada akal? Iman. Jadi pesan Allah ingin menyampaikan kepada kita, ini peristiwa, Pak, logikanya jangan logika sunnatullah, tapi gunakan logika tauhid. Logika sunnatullah tidak ketemu. Kenapa? Karena secara sunnatullah, benda yang melebihi kecepatan cahaya, dia akan hancur. Nggak bisa. Benda kalau melebihi kecepatan cahaya akan hancur. Tapi Rasulullah SAW jasadnya tidak hancur. Karena mukjizat. Logika tauhid kita bermain. Bukan sunatullah. Kenapa Allah itu tidak butuh sunatullah? Karena sunatullah itu ciptaan Allah. Api sifatnya apa? Panas. Tapi kenapa api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin? Logika tauhid namanya. Jadi nggak ragu, Pak. Makanya ujung ayat, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Allah dahulukan mendengar, baru melihat. Kenapa? Peristiwa ini cukup kita mendengar, tidak perlu kita lihat. Tapi kita harus sudah beriman kepada Allah. Beriman kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu yang pertama. Jadi pesan moral pertama, ayat ini menyampaikan kepada kita logika tauhid, keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa ini? Malam. Lailan. Quran mengatakan malam. Subhanallah. Memang waktu malam ini, Pak, waktu yang sangat-sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semua peristiwa terjadi di malam hari. Nabi hijrah malam hari. Nabi menerima wahyu pertama kali di Jabal Nur malam hari. Kemudian Rasulullah Isra wal Mi'raj malam hari. Turun Quran malam hari. Semuanya malam. Subhanallah. Maka orang yang ingin diangkat derajatnya di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihya'ul lail. Hidupkan malam. Malam tuh jangan tidur, Pak. Punya kebiasaan walau rokaatain, walau rokaatan. 2 rakaat sunnah tahajudnya, 1 rakaat sunnah witirnya. Minimal tuh. Kenapa? Karena malam hari itu kalau kata ulama, lail itu sama dengan dasar. Kalau nahar itu satu akar kata dengan sungai. Nahar itu siang, tapi satu akar kata dengan sungai. Bapak kalau mancing ya di sungai, itu ikan mungkin berada di tengah atau di atas ya, atau mungkin di bawah juga. Tapi ikan kadang naik kadang turun. Untuk mencari ikan itu mudah, cukup dengan mancing dari atas itu bisa. Tapi untuk mencari mutiara kita harus menyelam ke dasar lautan. Tidak bisa. Kenapa? Karena itulah malam. Malam itu kata ulama satu akar kata dengan dasar. Jadi tersimpan mutiara yang indah. Dan kalau ingin mengambil mutiara, buka malam itu. Hanya malam itu menutupi. Wal laili idza yaghsha. Malam itu menutupi. Buka malam itu dengan apa? Dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nisfu Sya'ban juga malam. Ya, sepanjang malam tuh kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan moral yang kedua dari Isra wal Mi'raj ini, seorang yang
beriman kepada Allah, dia kuat tauhidnya kepada Allah, dia dekati Allah di waktu-waktu yang Allah sudah sampaikan, waktu yang paling istimewa yaitu waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik adalah Rasul Isra wal Mi'raj dari Haram ke Aqsa. Ini pelajaran buat kita orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tuh hidupnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari masjid ke masjid. Bukan dari masjid ke restoran, bukan. Bukan dari masjid ke warung kopi, bukan. Tapi dari masjid ke masjid. Kenapa Haram dan Aqsa? Ini dua masjid yang punya sejarah kedekatan dengan umat Islam. Dua-duanya kiblat kita. Dulu kiblat kita kemana? Aqsa. Selama 17 bulan Nabi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, masih berkiblat ke Aqsa. Lalu Allah pindahkan kiblatnya ke Haram. Dan Nabi tidak meninggalkan Aqsa. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW, la tasyuddur rihal ila thalathati masajid. Jangan kalian jalan-jalan ya kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Jadi jangan Masjid Al-Jabar dulu, Pak. Yang rame Al-Jabar dulu. Subhanallah. Jadi orang yang tidak suka masjid tuh, Pak, kalau dia beriman, kata ulama seperti ikan mati, Pak. Ikan mati itu tidak butuh air. Sementara masjid itu bagi orang mukmin seperti air, seperti ikan dan air, itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak suka masjid, itu mungkin orang mati dalam kehidupan. Jasadnya hidup, tapi hatinya mati itu. Makanya Nabi dari masjid ke masjid. Subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya kira ayat ini sudah sering disampaikan oleh para guru. Yang ingin saya sampaikan adalah esensi dari perjalanan Nabi ini apa? Kita tiap tahun Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Substansinya adalah evaluasi sholat. Nah, ada lagi, Pak. Jadi kalau bicara Isra wal Mi'raj, kita lihat sholat kita. Apakah sholat kita sudah lebih baik dari sebelumnya? Karena orang sholat, Pak, mohon maaf, level orang sholat itu ada 3. Ya, jadi tidak cuman paslon yang 3, Pak. Level orang sholat juga 3. Yang pertama, taklif. Taklif itu beban. Orang kalau sholatnya level beban, cirinya gampang. Kalau masuk waktu sholat, dia komentar dulu. Perasaan baru zuhur udah asar ini. Sambil lihat jam, sambil nyalahin yang adzan tuh. Ini yang adzan kecepetan ini orang. Baru asar, sudah maghrib aja ini, subhanallah. Itu ciri orang beban tuh. Yang kedua, ciri orang itu beban, selesai sholat, dia syukur, Pak. Jadi selesai sholat tuh kayak rasanya lunas hutang. Bapak pernah lunas hutang nggak? Kayaknya belum nih, makanya nggak berasa gitu dibilang lunas hutang. Gimana rasa lunas hutang tuh? Lega, Pak. Itu tanda orang sholatnya beban. Ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Sujud syukur dia selesai sholat. Orang kan istighfar selesai sholat kan. Dia sujud syukur, dia tasyakuran selesai sholat. Subhanallah, ditanda orang beban. Dan ini sering terjadi bulan Ramadan. Bu, Ibu, bulan Ramadan, ukuran kita sholat beban atau tidak itu sangat jelas, itu nyata. Sholat taraweh, cek kalau nggak percaya. Saya sudah survei ke seluruh masjid, Pak, Ramadan itu. Hampir setiap masjid saya kajian di sana itu sama dengan masjid di rumah saya. Setiap Ramadan di awal, kedua, ketiga, keempat, kelima itu masjid penuh. Ya, seperti inilah kira-kira, ya. Bahkan mungkin lebih penuh tuh. Mobil nggak bisa tuh parkir di situ. Kenapa? Kok semua kita sepakat di awal-awal Ramadan masjid semuanya penuh? Bapak udah tahu jawabannya belum? Karena jamaah belum paham
siapa imam yang lama, siapa imam yang cepat, Pak. Coba Anda percaya. Itu kalau sudah tahu imamnya lama, diajak sholat, Bu, sholat Bu, berangkat. Imamnya siapa? Ustadz Fulan. Dia lama dia. Gak mau saya. Kemarin jempol kanan saya pindah ke kiri. Subhanallah. Akhirnya apa? Nggak sholat dia. Dan berlomba-lomba mencari masjid yang paling cepat sholatnya. Itu masjid paling ramai itu. Pokoknya kalau masjid imamnya lama, itu masjid sudah mengalami perluasan tanpa renovasi. Ya, penurunan, subhanallah. Safnya kemajuan, kotak amalnya mengalami kecelakaan itu. Ada lagi yang ngisi. Itu dicari yang paling cepat. Bahkan kalau ada masjid yang imamnya satu nafas, itu rame, Pak. Nanti lebih rame lagi, Pak, itu yang imamnya nggak nafas. Mati itu imam tuh. Kenapa? Karena sholatnya beban. Masih menjadi taklif. Kalau level sholat kita masih berada di level ini, Isra Mi'rajnya belum memberikan perubahan. Karena Isra wal Mi'raj itu adalah evaluasi sholat. Makanya sholatnya, level sholatnya itu naik, Pak. Level yang kedua, hajah. Hajah itu butuh. Jadi minimal kita ada di level ini. Kita butuh sholat sebagaimana butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Karena kalau orang butuh, dia sebelum sholat tuh sudah siap-siap. Subhanallah. Saya punya teman, Pak, Masya Allah. Ini betul-betul sudah level sholatnya hebat. Sebelum sholat waktunya, sebelum adzan, dia sudah ada di masjid. Subhanallah. Dari subuhnya, zuhur sudah di masjid. Asar sebelum adzan sudah di masjid. Ternyata marbot. Memang tinggalnya di masjid. Ya, itu namanya hajah, kebutuhan. Kalau orang sudah butuh, nanti akan naik, Pak, levelnya menjadi al-ladat. Apa itu ladat? Nikmat dalam sholat. Sudah sampai level lezat dalam sholat, maka ini level yang paling tinggi. Sampai Bapak nanti merasakan yang namanya sholat itu tenang, khusyuk sholat itu. Ya, tapi level kita nggak bisa sekhusyuk para sahabat. Para sahabat itu ada yang sholat, ketika sholat, itu keluarganya ngobrol, ribut, namanya Muslim bin Yasar. Dia katakan, tahaddatsu fa inni la asma'u hadithakum. Kalian ngobrol, silahkan berbicara, aku mau sholat, aku tidak akan dengar pembicaraan kalian. Itu saking khusyuknya sholat. Bahkan Imam Bukhari ketika sholat disengat 17 tawon. Nama tawonnya Zambur. Ini tawon Arab, bukan tawon krukut. Tapi tidak bergeming. Kenapa? Sudah merasakan nikmat dalam sholat, Pak. Sudah mendapatkan kelezatan dalam sholat. Subhanallah. Ya, makanya level sholat ini adalah level sholat yang dikatakan sholatnya orang-orang yang apa? Khosyi'un. Itu sudah khusyuk sholatnya. Ya, makanya untuk mencapai level ini, ya, yang harus kita lewati adalah dari bawah dulu. Beban sekarang tidak apa-apa lah, ya. Nanti naik ke level kebutuhan, nanti sampai mendapatkan kelezatan. Itu evaluasi sholat kita. Seperti bulan Ramadan, ibu bapak kalau bulan Ramadan itu selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh, mohon maaf, selesai sholat subuh itu sudah nanya kapan datangnya maghrib, betul nggak? Itu baru selesai subuh tuh nanya sama sebelah, Pak, maghrib masih lama ya? Itu tanda sudah rindu dengan sholat tuh. Jadi ditunggu, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tidur, ya, putrinya Hafsah namanya, putrinya itu kalau membangunkan Umar kalimatnya apa? Bukan Bapak ayo bangun, Pak. Tidak begitu, tapi dikatakan di telinganya, dibisikkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu Umar langsung bangun, Pak. Subhanallah. Coba ibu kalau suaminya susah bangun, bacakan itu, Bu. Tidak bangun, Bu. Ya. Beda bacaan Bapak mah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun. Karena sholat sudah nempel dalam hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah menjadi sholat yang qurratu a'yun, sholat yang nikmat, sholat yang nyaman. Jadi ini level sholat kita, Pak. Ketika Isra wal Mi'raj setiap tahun, jadi harus ada perubahan dalam sholat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, hasilnya sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ini buah nih. Kalau ada orang sudah sholat bertahun-tahun, tapi sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka ini pun sholatnya masih menjadi sholat yang gagal. Tapi apakah mungkin kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Itu banyak yang sholat, selesai sholat korupsi, dia sholat tapi dia gosip, dia sholat tapi dia zalim, dia sholat tapi dia nipu. Maka tafsiran ulama itu juga berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan makna dari inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang pertama ini minimal ketika sholat kita tidak berbuat keji dan munkar. Minimal ketika sholat nih. Saya kasih contoh nih, ada ibu-ibu gosip, ya, ada ibu-ibu gosip. Tiba-tiba terdengar adzan subuh. Ini gosipnya sepertiga malam kayaknya. Tiba-tiba dengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Apa kata ibu-ibu ini? Adzan subuh. Kita sholat dulu, habis sholat, lanjut lagi gosipnya, subhanallah. Minimal ketika dia sholat, Pak, itu enggak gosip. Ya kan, nggak ada orang sholat sambil gosip, tuh batal sholatnya. Itulah makna sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya seburuk apapun kita, tolong ketika sholat tetap sholat. Jadi jangan sampai, subhanallah, kita mengatakan saya enggak mau sholat karena saya belum baik jadi orang. Jangan tunggu baik baru sholat. Sholatlah, maka sholat kita akan menjadikan kita baik. Itu yang harus diluruskan. Makanya subhanallah, dikatakan sholat ini luar biasa. Perintahnya saja beda dengan perintah lain, Pak. Kita tahu kisah ini bahwa Nabi dipanggil langsung oleh Allah. Beda dengan perintah-perintah lain. Perintah zakat, perintah haji, turun melalui Jibril. Karena wahyu itu ada 3. Ya, yang pertama paling rendah mimpi. Nabi Ibrahim tuh, Pak. Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam melalui mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Ya bunai, anakku, aku bermimpi. Aku melihatmu dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Tuh Nabi Ibrahim tuh minta pendapat, Pak, kepada anaknya. Subhanallah. Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapakku yang aku cintai, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Semoga engkau mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Itu mimpi, Pak. Tapi apakah ada keraguan? Nggak ada. Begitu bangun tidur, cerita kepada istrinya, subhanallah, sami'na wa ta'ana. Kita dengar perintah Allah ini dan kita kerjakan. Jadi tidak ada tuh ragu-ragu, karena itu wahyu. Coba kalau ibu punya suami, bangun tidur mimpi, Bu. Lalu mimpinya diceritakan ibu. Bu, tadi malam bapak mimpi. Mimpi apa, Pak? Nyembelih anak kita. Jawaban ibu apa? Bapak, ibu juga tadi malam mimpi. Mimpi apa, Bu? Nyembelih bapak. Begitu tuh. Ya, karena ini wahyu dan ini level paling rendah, tapi ditunaikan, disembelih putranya. Subhanallah. Yang kedua, melalui malaikat Jibril. Ini perintah wahyu level kedua. Yang paling tinggi tidak melalui Jibril, tidak melalui mimpi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Makanya sholat ini kedudukannya tinggi dalam agama kita. As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Sampai anak kecil 7 tahun ajari sholat. Kalau bapak ibu punya anak 7 tahun tidak diajari sholat, hukumnya dosa. Orang tuanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Ini kalau ada, mohon maaf, ada orang mandi di tengah hutan, tiba-tiba selesai mandi, pakaiannya tidak ada. Pakaiannya hilang. Mungkin diambil zakat taruh. Masuk waktu azan, harus sholatnya itu. Halo, Bu? Harus sholat nggak itu? Sholat, Pak. Lihurmati waktu sholat, kata ulama, menghormati waktu
sholat walaupun enggak pakai pakaian, tapi nanti dikodok, ganti sholatnya untuk menyempurnakannya, tutup auratnya. Karena salah satu dari syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Itu saking pentingnya sholat. Jadi nggak bisa ditinggalkan kecuali udur. Udurnya hanya wanita, haid namanya. Bapak-bapak enggak ada udur. Makanya mati pun Pak, mohon maaf, mati pun disolatkan. Nggak ada orang mati ditawaf, orang mati dizakatin, nggak ada. Tapi orang mati disolatin. Itu saking pentingnya sholat. Sampai nanti di neraka, subhanallah, ini ihtitam, saya tidak terlalu lama. Tadi DKM bilang, nggak usah lama-lama Ustadz, karena di sini nih orang-orang soleh. Saking solehnya belum adzan udah pada sholat katanya. Subhanallah, saking solehnya tahajudnya siang malam. Ya, itu sesat namanya. Ya, itu neraka Pak ada 3 lapis. Lapis pertama, kedua, dan ketiga. Lapisan pertama ini untuk orang-orang yang beriman tapi dosanya lebih besar daripada pahalanya. Maka dia masuk neraka. Tapi yang hebat di neraka ini, kalau dia orang yang sholat, maka tidak akan bisa wajahnya disentuh api neraka. Tangannya gosong, kakinya gosong, badannya gosong, tapi wajahnya utuh, tidak tersentuh api neraka. Kenapa? Karena wajahnya pernah dipakai untuk sujud di buminya Allah. Ini yang dikatakan min atharis sujud, dari bekas sujudnya. Jadi athar sujud itu bukan jidat hitam Pak, mohon maaf. Ini banyak yang salah memahami. Jadi athari sujud itu bukan jidat hitam. Kenapa? Kalau ukuran athari sujud itu jidat hitam, yang paling baik itu adalah orang-orang negro. Karena tidak cuma jidatnya hitam, seluruh mukanya hitam. Jadi athari sujud itu nanti ketika wajahnya tidak tersentuh api neraka karena sujudnya di muka bumi ini. Dia orang yang paling beruntung tuh yang pernah sujud di bumi Allah. Itu lapisan pertama tuh. Yang kedua, ini lapisan neraka tempat tinggalnya Fir'aun, Qarun, Haman, Walid bin Mughirah, orang-orang kafir, khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Yang pertama tadi bisa pindah Pak, dosanya selesai, pindah ke surga. Yang kedua, kekal. Yang ketiga paling bawah, orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini nerakanya innal munafikina fi darkil asfali minan nar, dikeraknya neraka bahkan ditutup. Subhanallah, sudah dikerak, ditutup. Kenapa? Supaya enggak ketemu Nabi. Loh, memang dia ketemu Nabi. Orang munafik Pak itu orang beriman Pak, dohirnya. Dikatakan munafik karena dohirnya beriman. Mulutnya aman nabillah wabil yaumil akhir, hatinya kufur. Itu orang munafik. Kalau orang kafir, jelas-jelas kafir. Dia bukan umat Rasulullah SAW. Tapi orang-orang munafik itu umat Nabi Pak. Tapi dia dustakan. Antara mulut dan hatinya tidak sama. Makanya kalau ketemu orang munafik itu susah Pak. Identifikasinya jauh lebih sulit daripada orang kafir. Kenapa? Sholatnya sama. Dulu ada gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sholatnya di belakang Nabi. Kalau Nabi khutbah Jumat, dia di samping Nabi. Dia berdiri, ayuhan nas, wahai manusia, isma'u, iktamu, dengarkan, perhatikan. Ini Nabi mau khutbah. Ternyata hatinya memendam kekufuran. Makanya nerakanya paling bawah. Na'udzubillah. Dan yang paling mengerikan adalah penyebab orang tidak mendapatkan syafaat. Penyebab orang tidak mendapatkan syafaat karena lam naku minal musalli. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 itu ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang membuat Anda masuk ke neraka jahanam? Saqar, ada ulama tafsir mengatakan itu juga jahanam. Lalu dijawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Na'udzubillah. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak mendapatkan syafaat. Dan hubungan erat, orang munafik itu orang yang kalaupun dia sholat, sholatnya yura'un, riya, mau dilihat orang. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha dia sholat, kenapa? Rame. Tapi kalau sholat subuh, tidak ada, dia tidak muncul. Kenapa? Sepi, gelap, tidak ada yang lihat. Itu ciri orang riya. Na'udzubillah. Tapi orang munafik, atau dikatakan Al-Mudaththir ini mengatakan, orang yang tidak sholat maka akan terhalang dan tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Mana dalilnya? Ayat 48-nya Pak Al-Mudaththir. Dikatakan famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Gak ada manfaatnya tuh syafaat dari orang-orang atau siapapun yang memberikan syafaat. Makanya Nabi Musa
pernah didatangi wanita, Pak. Wanita ini mengatakan, "Ya Musa, zanait, ya Musa, aku berzina." Naudzubillah, kata Nabi Musa. Tapi setelah punya anak, anaknya aku bunuh. Oh, parah ini. Sudah zina, lalu membunuh anak hasil zinanya. Dosanya besar nah itu, Pak. Besar betul itu. Kata Musa, idhab anti, kamu pergi sana. Dosamu sudah terlalu besar. Nabi Musa, Pak, ditegur sama Allah. Apa kata Allah? Musa, kenapa disuruh pergi? Kata Nabi Musa, ya Rab, itu dosanya wanita itu terlalu besar ya Allah. Dia zina, dia bunuh hasil anak zinanya. Apa kata Allah? Musa, masih ada dosa yang lebih besar dari itu. Kata Nabi Musa, ya Rab, ada dosa lebih besar dari itu. Dosa apa? Kata Allah, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Subhanallah. Jadi ternyata orang yang ninggalin sholat, Pak, dosanya lebih besar daripada zina dan membunuh hasil zina. Tapi jangan kemudian menganggap remeh kalau gitu, sholat terus zina terus bunuh aja. Yang penting sholat, bukan itu esensinya. Maka dikatakan seluruh aktivitas dari awal tadi sampai akhir ini, kesimpulannya kita ingin memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang kelak menjadi hujjah. Amalan-amalan kita kelak dihisab di akhirat. Dan semoga dengan sholat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah. Karena Allah mengatakan, man ahabba liqa Allah, atau dikatakan siapa yang mencintai, yang senang berjumpa dengan Allah di dunia, maka Allah akan senang berjumpa dengannya di akhirat. Kapan berjumpa dengan Allah di dunia? Salat. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan menambah hazanah, menambah kebaikan kita semua. Sekali lagi, Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina qaulan la ilaha illallah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minal buat doa. Wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.